Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah sholat maghrib Masjid Jami Al-Furqan rahimani wa rahmatullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan malam hari ini kita kembali bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib kita, jamaah kita, seluruh ibadah dan amal sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, di awal pertemuan ini selepas Ramadan, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan kepada kita semuanya taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Yang artinya semoga seluruh amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, dan memang begitulah yang diharapkan atau yang kita harapkan ketika kita beribadah, beramal soleh, setelah kita berusaha memenuhi rukun-rukunnya, memenuhi syarat-syaratnya, tentu yang kemudian kita harapkan adalah amal tersebut makbul, ibadah tersebut makbulah inda Allah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimahullah, dan kata para ulama, di antara ciri, di antara tanda amal soleh itu diterima itu adalah ziyadatut ta'ah. Apa? Ziyadatut ta'ah, bertambah ketaatan. Jadi amal soleh yang diterima itu biasanya memotivasi, memicu, ya, atau menjadi sebab lahirnya kebaikan-kebaikan, akhirnya amal-amal soleh berikutnya. Menurut ulama begitu, ya. Inna min jazaa'il hasanah al-hasanah ba'daha. Di antara balasan ganjaran satu kebaikan itu adalah adanya kebaikan sesudahnya. Jadi ganjaran itu tidak selalu berupa materi, ya. Kita dibimbing oleh Allah melakukan amal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan itu adalah salah satu balasan dari amal soleh yang diterima, amal soleh yang dilakukan. Begitu pula kadang-kadang
ganjaran atau sanksi hukuman perbuatan buruk itu tidak selalu berupa kerugian yang sifatnya materi. Ya, karena kata ulama di antara balasan ganjaran perbuatan buruk itu biasanya hadirnya keburukan sesudahnya. Nah ini yang kita khawatirkan, mudah-mudahan itu tidak ada pada diri saya. Jadi sekali lagi di antara tanda amal soleh itu diterima adalah ziyadatul ta'ah, bertambahnya ketaatan. Jadi kalau kita dapati kita semakin seger, semakin semangat, semakin termotivasi untuk melakukan kebaikan, maka bermunculan. Nah dalam bisyarah ini adalah tanda baik, tanda amal soleh sebelumnya diterima. Tapi kalau tidak, maka kita perlu banyak istighfar, kita minta bimbingan kepada Allah, karena kalau tambah buruk ini indikasi tidak baik ya, indikasi tidak baik. Para jemaah sekalian, rahmatullah, begitu pula di antara tanda amal soleh itu diterima adalah tidak kembali berbuat dosa dan maksiat, tidak berniat, tidak berazam untuk kembali melakukan dosa dan maksiat atau kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Karena seorang mukmin itu ketika melakukan kesalahan dan dia sadar kita melakukan kesalahan, maka seorang mukmin itu menyesal. Seorang mukmin merasa rugi, merasa itu adalah suatu yang tidak boleh terulang lagi. Maka kalau kita dapati diri kita teringat kesalahan, kemudian kita menyesal, kita merasa rugi, kita berazam dalam diri kita untuk tidak mengulangi, nah itu tanda baik, tanda istighfar kita, tanda amal soleh kita, tanda taubat kita diterima. Tapi kalau ingat dosa, ingat kesalahan, malah senang, malah merasa gembira, bahagia, bahkan masih berencana untuk mengulang, maka itu tanda istighfarnya, taubatnya tertolak, amal solehnya bisa jadi juga tertolak. Namun sekali tidak. Nah sekalian, sekali mudah-mudahan seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, rahimahullah, pada kesempatan sebelum Ramadan kita sampai pada pembahasan rukun-rukun sholat ya, hal-hal yang difardukan di dalam sholat ya. Sudah kita selesaikan bahasan itu. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tema seputar sunnah-sunnah sholat ya. Sunnah-sunnah di dalam sholat. Qala al-mu'allif rahimahullah, lis-sholati sunanun ya, sholat itu memiliki sunnah-sunnah. Yustahabbu lil musalli an yuhafidha 'alaiha liyanala thawabaha. Dianjurkan bagi orang yang melaksanakan sholat untuk menjaga sunnah-sunnah tersebut agar mendapatkan pahala, mendapatkan ganjarannya atau kebaikannya. Na'ukuruha fi mayali. Kata ma'al kitab ini kami akan sebutkan ya, sunnah-sunnah tersebut ya sebagai berikut. Yang pertama adalah raf'ul yadaini. Raf'ul yadaini. Yang pertama adalah mengangkat dua tangan. Ya. Kalau pada pembahasan sebelumnya pada rukun-rukun sholat, di antara rukun sholat adalah takbiratul ihram. Nah sekarang ini terkait ya, di antara sunnah di dalam sholat adalah raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan.
yustahabu an yarfa'a yadayhi fi arba'i halat. Dianjurkan untuk mengangkat dua tangan atau kedua tangan pada 4 keadaan, 4 kondisi. Al-ula inda takbiratul ihram. Yang pertama adalah mengangkat tangan itu dilakukan saat takbiratul ihram. Jadi saat kita mengawali sholat, kita mengucapkan Allahu Akbar, maka disertai dengan mengangkat kedua tangan kita. Qala Ibnu Munzir lam yakhtalif ahlul ilmi fi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi idza ftataha shalah. Ibnu Munzir berkata, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama bahwasanya Nabi SAW ketika mengawali sholat, ya memulai sholat atau ketika takbir, beliau mengangkat kedua tangan beliau. Nah, ini tidak ada ikhtilaf. Artinya beliau senantiasa melakukannya. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa tentang mengangkat kedua tangan ini, mengangkat kedua tangan di awal sholat atau ketika takbiratul ihram itu, hadis yang terkait dengan itu diriwayatkan oleh 50 sahabat. Ya, di antaranya adalah 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Bahkan Imam Baihaqi meriwayatkan dari Al-Hakim, ya, saya la na'lamu sunnatan ittafaqa ala riwayatiha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khulafa'ul arba'ah thumma al-asharatul masyhurul lahum bil jannah wa man ba'dahu min ashabihi ma'a tafarruqin fil bilad syasi'ah. Ya. Kata Al-Hakim, kami tidak mengetahui ada satu sunnah yang periwayatannya itu disepakati, ya, disepakati bahwa riwayat tersebut datang dari Rasulullah, disepakati oleh para khulafa ar-rasyidun, khulafa atau khalifah yang 4 itu, kemudian 10 orang yang dijamin masuk surga dan yang sahabat-sahabat yang lainnya, padahal mereka berada di negeri yang berbeda. Nah, jadi tidak ada satu sunnah selain sunnah ini, ya, dari hadis sunnah, ya, tidak ada sunnah selain sunnah ini yang periwayatan yang kata beliau disepakati begitu banyak orang. Para hadirin sekalian, rahimahullah, jadi sunnah di antara sunnah di dalam sholat itu adalah mengangkat kedua tangan. Kapan? Yang pertama adalah saat takbiratul ihram. Yang kedua adalah saat rukuk, saat ketika rukuk. Dan yang ketiga adalah saat bangkit dari rukuk. Ini pada saat menerangkan tentang takbiratul ihram sempat kita sudah singgung, ya, meskipun waktu itu membahas tentang rukun. Nah, waktu itu sempat kita juga singgung tentang ini, bahwa sunnahnya ketika takbiratul ihram itu adalah mengangkat kedua tangan, dan mengangkat kedua tangan itu bukan hanya pada saat takbiratul ihram, tapi pada saat rukuk, juga pada saat bangkit dari rukuk, dan yang ketiga adalah pada saat bangkit ke rakaat ketiga, ya, indal qiyam ila rakaatis tsalitsah, pada saat bangkit pada saat bangkit menuju rakaat yang ketiga. Nah, inilah 4 keadaan, 4 situasi di mana saat kita sedang sholat itu disunahkan mengangkat kedua tangan. Para jamaah sekalian, rahimahullah, mengangkatnya itu bagaimana? Di sini disebutkan tentang sifatul rafi, tentang bagaimana yang dimaksud dengan mengangkat kedua tangan itu. Ya. Di sini disebutkan bahwa yang dipilih oleh mayoritas ulama adalah mengangkat kedua tangan itu sejajar dengan
pundak kita, sejajar dengan pundak, di mana ujung jari kita itu sepadan atau sejajar dengan telinga bagian atas. Kemudian ibu jari sejajar dengan daun telinga bagian bawah. Kemudian telapak tangan sejajar dengan pundak. Menurut Imam Nawawi, cara seperti itu adalah merupakan gabungan dari sekian riwayat hadis yang kemudian digabungkan dan kemudian disimpulkan oleh Imam Syafi'i seperti itu. Jadi ada sekian hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kedua tangan itu diangkat baik saat takbiratul ihram, saat ketika rukuk, saat ketika bangkit dari rukuk, saat bangkit kepada rakaat ketiga. Nah itu dari sekian riwayat tadi itu digabungkan satu dengan yang lainnya, kemudian oleh Imam Syafi'i disimpulkan bahwa ujung jari yang paling atas atau jari kita yang paling atas itu sejajar dengan apa? Telinga, ya, telinga bagian atas, kemudian ibu jari sejajar dengan telinga bagian bawah, kemudian telapak tangan ini sejajar dengan pundak. Nah ini merupakan kombinasi atau gabungan dari sekian riwayat, dan menurut para ulama itu adalah kesimpulan yang baik, ya, kesimpulan yang dianggap baik. Kemudian di kitab ini juga disebutkan bahwa saat mengangkat tangan tadi itu jari-jari itu dibentangkan atau diluruskan, ya, diluruskan, tidak ditekuk, karena ada orang takbir itu begini, Pak, ya. Ada orang takbir itu tangannya itu nggak dibuka, ya, nggak dibentangkan, tapi tekuk begini. Nah, yang dianjurkan menurut mu'allif Syafi'i adalah dibentangkan atau diberdirikan lah begitu. Berdasarkan satu riwayat dari Abu Hurairah bahwa kan Nabi SAW tidak qama ila sholati rafa'a yadayhi maddan. Jadi Nabi ketika sholat, ya, beliau mengangkat kedua tangan dengan jari yang dibentangkan, jari yang diluruskan, ya. Rawahul Khamsah ila Ibnu Majah. Jamaah sekalian, rahimahullah, itu dari segi sifatnya, dari segi caranya, ya. Nah, kapan mengangkat kedua tangan itu? Di kitab ini disebutkan yang bagi an yakuna raf'ul yadaini muqarinan li takbiratul ihrami aw mutaqaddiman 'alaiha. Seyogyanya seharusnya mengangkat kedua tangan itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi saat kita mengangkat tangan itu berbarengan dengan takbiratul ihram atau lebih dulu daripada takbiratul ihram. Ya, kalau berbarengan kan berarti Allah bareng, ya, antara saat mengangkat dengan mengucapkan takbiratul ihram. Tapi bisa juga mengangkatnya lebih dahulu, baru kemudian mengucapkan takbir. Ini dua pilihan, ya, dua pilihan masing-masing didasarkan pada riwayat, ya. Misalnya yang bersamaan ini riwayat dari Nafi bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu apabila masuk sholat atau mulai sholat, beliau takbir dan mengangkat kedua tangan. Artinya takbir dengan mengangkat kedua tangannya itu bareng, bersamaan, berbarengan. Dan hadis tersebut dimarfu'kan kepada Nabi SAW. Begitu pula riwayat yang lain juga demikian.
Nah, kemudian ada juga riwayat yang lain yang menyebutkan ya dari Ibnu Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna bi haddi mankibaihi thumma yukabbir. Nabi SAW apabila berdiri melaksanakan sholat, berdiri untuk melaksanakan sholat, beliau mengangkat kedua tangan sehingga kedua tangannya itu sejajar dengan kedua pundak beliau, kemudian takbir. Artinya mengangkat dulu baru takbir. Ini jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi kapan kita mengangkat kedua tangan bisa berbarengan dengan takbiratul ihram atau bisa lebih dahulu. Ya. Ini pilihan. Ya, silakan memilih di antara pilihan tersebut ya. Dua-duanya dibolehkan. Dua-duanya dibolehkan. Jamaah sekalian, rahimahullah, ini terkait dengan mengangkat kedua tangan ya. Kalau yang saat takbiratul ihram tadi itu bahkan menurut Ibnu Hajar hadis tentang hal tersebut diriwayatkan oleh 50 sahabat ya, 50 sahabat. Nah, berkaitan dengan saat rukuk dan saat bangkit dari rukuk, ini ada hadis yang berkaitan dengan itu yang menjelaskan Nabi melakukannya, yaitu mengangkat kedua tangan saat rukuk dan bangkit dari rukuk. Itu hadis itu diriwayatkan oleh 22 sahabat. Ya. Misalnya di sini disebutkan An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi thumma yukabbiru. Thumma yukabbir ya. Thumma yukabbiru. Fa idza arada an yarka'a rafa'ahuma. Ini poinnya adalah apabila beliau ingin rukuk, beliau mengangkat kedua tangan beliau. Mitra dari seperti itu. Wa idza rafa'a ra'sahu rukuk rafa'ahu makadzal. Apabila beliau mengangkat kepala beliau dari rukuk atau bangkit dari rukuk, beliau kembali mengangkat kedua tangan beliau seperti itu juga. Ya. Wa qala sami'allahu liman hamidah, dan beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Baik. Kemudian yang keempat adalah indal qiyam ila raka'atis tsalitsah. Mengangkat kedua tangan yang keempat itu adalah ketika bangkit kepada rakaat ketiga. Ya. Ini sebagaimana hadis dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Annahu kana idza qama min rak'atayn rafa'a yadayhi wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ya Ibnu Umar apabila bangkit dari rakaat kedua, beliau mengangkat kedua tangan dan beliau memarfukan hal yang demikian itu kepada Nabi ya. Ibnu Umar memarfukan perbuatan tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebisa mungkin saat kita sholat ya di 4 kondisi, 4 situasi tadi kita selalu mengangkat kedua tangan. Dan caranya ya berapa ketinggiannya sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Kemudian di sini juga disebutkan musawatul mar'ati birrajuli fi sunnah. Ya. Bahwa antara laki-laki dan perempuan dalam bab ini, dalam sunnah ini podo, sama. Jadi nggak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Jadi ketika seorang laki-laki sholat ya seperti tadi, begitu pula ketika seorang wanita sholat juga sunnahnya demikian. Ya, mengangkat kedua tangan pada 4 kondisi tadi. Berkata Asy-Syaukani, qala Asy-Syaukani wa alam anna hadhihi sunnah yashtariku fiha ar-rijal wan nisa. Ketahuilah bahwa dalam sunnah ini maka laki-laki dan perempuan sama. Walam yarid ma yadullu al-farqi bainahuma fiha, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa di antara laki dan perempuan itu ada perbedaan.
Wa kadza lam ma yadullu al farqi baina rajul wal mar'ah fi miqdar rafi. Begitu pula tidak ada dalil yang menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan tentang kadar atau ketinggian di dalam mengangkat tadi. Jadi sama, intinya sama. Baik. Jemaah sekalian, rahimahullah. Ini yang pertama, yaitu di antara sunnah sholat adalah mengangkat kedua tangan. Yang kedua, waqul yamini ala shimal. Di antara sunnah sholat itu adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, ketika sholat, di mana posisi tangan kita, yaitu tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Waqad warada fi dzalika 20 haditsan. Dalam bab ini, dalam hal ini itu ada 20 hadis, ya. 18 hadis diriwayatkan oleh sahabat, dan yang dua lagi adalah dari tabi'in, dari Nabi SAW. Dari Sahal bin Sa'ad qala kana nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu yadahu yumna 'ala dhira'ihi yusra fi shalah. Sahal bin Sa'ad berkata, manusia diperintahkan agar seseorang ketika sholat meletakkan tangan kanannya pada lengan kiri. Padahal jadi kadang-kadang diletakkan di lengan, kadang-kadang di pergelangan, kadang di apa ini namanya? Di punggung, di telapak tangan, di punggung telapak tangan, ya. Tangan diletakkan di punggung tangan yang kiri. Ya. Nanti ada beberapa penjelasan atau riwayat terkait dengan kadang di telapak tangan, kadang di pergelangan, kadang di lengan. Ya. Jadi ini juga pilihan, ya, pilihan. Kemudian juga riwayat yang lain bahwasanya Nabi SAW pernah berkata, Inna ma'syaral anbiya'i umirna bita'jili fitrina wa ta'khiri sahurina wa wati aymanina ala syama'ilina fis shalat. Kami para nabi, ini kata Nabi, kami para nabi artinya bukan hanya Nabi Muhammad. Kami para nabi diperintahkan untuk apa? Untuk ketika berbuka diperintahkan untuk takjil, untuk menyegerakan. Wa ta'khiri sahurina, kalau sahur diperintahkan untuk apa? Mengakhirkan. Wa wati aymanina ala syama'ilina fis shalat. Dan ketika sholat kami diperintahkan, kami para nabi diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Ini riwayat-riwayat yang menjelaskan hal demikian. Jadi tidak irsal. Kan pertanyaannya ketika sholat itu tangan itu begini ataukah begini. Nah, hadis-hadis menunjukkan bahwa yang benar, yang sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, sesuai dengan riwayat yang ada, tangan kita itu adalah tangan kanan di atas tangan kiri. Karena dalam prakteknya kan kita jumpai ada orang sholat habis takbir tangannya ke bawah, Pak, ya? Ada nggak, Pak? Ada. Nah, yang benar adalah yang tangan kanan di atas tangan kiri, ya, di atas tangan kiri. Dalam riwayat Jabir disebutkan marra Rasulullah SAW birajulin wa huwa yusolli wa qad wada'a yadahu yusra 'alal yumna fantaza'aha. Pernah Nabi itu melewati seorang yang sedang sholat, dan orang yang sedang sholat tadi itu meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya. Karena memang belum tahu bagaimana seharusnya. Nah, ketika orang itu sholat dengan cara demikian, terus terlihat oleh Nabi, maka tangannya itu diambil, dibenarkan. Tangannya dipegang, terus tadinya begini, terus oleh Rasulullah ditarik untuk kemudian diletakkan, yaitu tangan kanan di atas tangan kiri. Wa doa al-yumna al-yusra, beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, ini menunjukkan bahwa sunnahnya itu adalah demikian, ya. Sunnahnya bukan irsal, bukan dilepas ke bawah, tapi istilahnya al-qabdu, qabd, ya, sedekap lah bahasa kita. Kemudian juga di dalam kitab
Muwatta juga disebutkan ya. Dan kemudian seperti di sini juga disebutkan Imam Malik juga senantiasa demikian sampai beliau meninggal. Artinya ini pendapat jumhur ulama ya. Praktek yang demikian ini adalah pendapat mayoritas ulama baik kalangan sahabat, tabi'in ya maupun tabi'in. Wa dzakarahu Malik fil Muwatta, dan Imam Malik meletakkan atau menyebutkannya dalam kitab Muwatta. Wa qala lam yazal Malik yakbidu hatta laqi Allah azza wajalla. Ya, Imam Malik senantiasa melakukan yang demikian sampai beliau berjumpa dengan Allah. Nah, ini tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, di mana posisinya? Di mana posisinya tangan kanan di atas tangan kiri itu diletakkan di mana? Ini ada beberapa pendapat ya yang masyhur, yang terkenal di dalam mazhab Hanafi itu adalah di bawah udel, di bawah pusar. Jadi kalau ada yang sedangnya di bawah ini mengikuti mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i di bawah dada, ya, di bawah dada. Ya. Tapi ada sekian riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi itu meletakkan di atas dada, di atas dada. Ya. Di sini disebutkan oleh Malik, walakin kerja riwayat yang tufidu anna Rasulullah SAW kana yada'u yadayhi ala sadrihi. Ya, ada banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi SAW itu meletakkan kedua tangannya itu di dada beliau, di atas dada beliau. An-Hul At-Ta'i qala ra'aitu Nabi SAW. Hul At-Ta'i berkata, saya melihat Nabi SAW yada'ul yad'a al-yusra ala sadrihi fawqal mifsal. Saya melihat Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada beliau, yaitu tangannya itu maksudnya di atas pergelangan. Jadi seperti tadi yang kita katakan, kadang itu di atas pergelangan begini, kadang begini, kadang begini. Nah, ini di mana? Nah, itu di riwayat-riwayat ada itu menjelaskan di atas dada. Tapi sekali lagi ini masalah, kalau kita kembalikan kepada tadi pendapat para ulama ya, kalau ada yang di atas dada ya itulah riwayat yang ada. Nah, kalau ada yang kemudian melakukannya di bawah pusar, di atas pusar atau di bawah dada, ya kita jumpa juga pendapat-pendapat itu disampaikan oleh para ulama. Dan terlepas dari itu semuanya, bab ini maksudnya bab sunnah. Bab ini maksudnya adalah dalam bab sunnah. Artinya kalau ada yang seperti tadi dia itu khilafnya di dalam bab yang sifatnya sunnah. Baik jamaah sekalian, rahmatullah. Jadi kesimpulannya bahwa di mana tangan itu diletakkan, ada yang berpendapat di bawah pusar, ada yang di bawah dada, ada yang di atas dada. Dalam prakteknya di masjid ini kayaknya juga ada semua Pak ya, ada semuanya ya. Ya dengan mendengar atau membaca penjelasan ini, ya mudah-mudahan dengan itu kita saling bisa memahami bahwa memang itu kenyataan khususnya di dalam bab di mana tangan itu diletakkan. Kemana? Kalau pas pusar malah nggak ada, yang ada di bawah atau di atas pusar, atau di atas pusar itu maksudnya di bawah dada ya, atau di atas dada berarti. Jadi kalau pas pusar ya. Tapi kalau seandainya ada yang taruhlah di pusar ya tadi ini babnya bab sunnah. Nggak ada ulama yang mengatakan kalau nggak di atas dada batal, nggak ada juga gitu. Tahu saya begitu. Baik, jamaah sekalian rahimahullah. Kemudian sunnah yang ketiga yang disebutkan oleh kitab ini, oleh mu'allif kitab ini adalah at-tawajjuh wa du'aul istiftah, yaitu membaca doa istiftah
atau sering kita kenal doa iftitah. Doa iftitah atau istiftah. Istiftah atau iftitah. Yundamu lil musalli an ya'tiya bi ayyi du'ain minal adhiyati allati kana yad'u biha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yastaftihu biha shalah ba'da takbiratul ihram wa qabla al-qira'ah. Dianjurkan seorang musalli untuk membaca doa di antara doa-doa yang pernah dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau baca sesudah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah. Nah, di kitab ini disebutkan beberapa riwayat, beberapa pilihan di antara pilihan-pilihan dalam bacaan istiftah atau bacaan iftitah. Misalnya yang pertama adalah hadis dari Abu Hurairah. Beliau berkata, karena Rasulullah SAW idza kabbara fi sholati sakata hunayha qabla al-qira'ah. Rasulullah SAW apabila selesai bertakbir di dalam sholat, beliau diam sejenak qabla al-qira'ah, sebelum membaca. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, bi anta wa ummi, ya, ara'aita sukutaka baina takbirat wa taqul, ya. Apa yang kau baca, ya, pada saat engkau diam antara takbir dan surah Al-Fatihah tadi? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, qala aqulu Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ighfirli min khataaya bil-thalji wal ma'i wal barad. Rawahu Bukhari wa Muslim wa ashabu sunan ila Tirmidzi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yaitu yang dibaca Rasulullah sebagai doa iftitah atau istiftah itu adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ighfirli min khataaya bil-thalji wal ma'i wal barad. Ada baca kira? Nah, ada. Nah, ini termasuk salah satu bacaan di antara bacaan iftitah. Bacaan iftitah yang lainnya adalah berdasarkan hadis Ali, bahwa dia berkata, karena Rasulullah SAW tidak qama ila sholati kabbara thumma qala wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dhalaqtu nafsi wa antaraftu bidambi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayk wasyarru laysa ilayk wa ana bika wa ilayk tabaraka wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa ghairuh. Ada baca ini, Pak? Ada, tapi enggak lengkap ya, Pak ya. Nah, jadi idealnya dibaca lengkap. Tapi bagaimana kalau dibaca tidak lengkap? Saya punya kitab Al-Adhkar. Ini disebutkan yang bagus, yang ideal itu beberapa doa kita itu dibaca semua. Jadi itu baca semua. Utamanya kalau sholat sendiri. Kalau hafal ya, kalau tentunya kalau hafal terus sholat sendiri, sholat sunnah ya itu dibaca semuanya. Atau kalau jadi imam, kira-kira makmumnya setuju dibaca semua. Nah itu. Kalau makmumnya misalnya karena semangat begitu ya, kemudian setuju dan imamnya juga hafal, maka bagus kalau dibaca semuanya.
Nanti di sini bahkan ada berapa ini? Ada sampai 6 bacaan tentang iftitah. Ya. Tapi kalau misalnya pengen baca pendek, meskipun sholat sendiri pengen pendek, atau jadi imam dan makmumnya juga nggak siap dibaca panjang, maka dibolehkan seperti membaca wajah tadi itu sampai batas yang biasa kita baca. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini kabar gembira bagi Bapak ya. Kalau baca tadi saya bacanya biasanya apa? Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin gitu kan. Nah ini saya dapatkan keterangan tentang bolehnya membaca sampai sini itu di kitab Al-Karim. Kitab Al-Karim kitab ini mengatakan kalau memang sholat sendiri dan hafal ya, maka bagusnya dibaca semuanya kita yang ada tadi. Atau sholat jadi imam dan makmumnya setuju. Tapi kalau jadi imam dan makmumnya kira-kira nggak siap dibaca panjang, maunya bacaan pendek, nah boleh baca sebagiannya, atau seperti tadi wajah itu hanya sampai pada wajah tua jalalazi fatar samawati wal ardi hanifan muslimah ma'ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu boleh ya, meskipun kalau dilihat teksnya itu belum selesai. Para jamaah sekalian, rahimahullah, karena sudah isya, sementara kita cukupkan di sini. Nanti kita di kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan masih dalam bab istiqamah. Paling tidak kita tahu, ya kita tahu bahwa bacaan kita itu tidak hanya yang biasa kita baca, ya, bahkan seyogyanya ya bertambahnya kita ngaji, idealnya kita juga berusaha yang sudah hafal ya sudah kita amalkan, tapi kita berusaha, wah ini bacaan baru ini, ya kita berupaya untuk menghafalnya dan untuk kemudian kalau bisa diamalkan. Ya. Kita ada ikhtiar, ada niat untuk itu, Mudah-mudahan Allah mudahkan kita di dalam mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, termasuk dalam bab iftitah atau istiqamah ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian para jamaah sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan kesempatan berikutnya insyaallah. Kita beri di beberapa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.